Ketok pintu. Hai, ketemu lagi di Ketok Pintu. Jangan lupa ketok hati dan pikiranmu. Perjalanan karir seseorang memang kadang-kadang bisa tidak terprediksi atau juga memang sudah direncanakan. Terkadang menurut saya sih misterius ya kalau yang namanya sebuah perjalanan hidup atau sebuah karir. Saya mau ngobrol sama sahabat saya yang udah lama, wah gila lah lama. Saya cukup mengenal orang ini. Satu, baik. Dua, selalu menyenangkan. Siap. Ketiga, menginspirasi. Saya termasuk yang mengikuti dan saya belajar juga dari dia secara tidak langsung. Orang yang asik. Namanya Muhammad Farhan, kalau nggak salah Muhammad Farhan. Tapi saya biasanya manggilnya Kang Farhan, karena dia lebih tua dari saya. Kalau nggak salah ya itu juga. Brother! Oh, gini ya? Oh, gini. Gini ya? Tuh saya mau ada Kang Naya. Aduh, ini adalah senior yang dulu sebagai musisi produser yang sering ngasih job. Untuk kami anak panggung, orang yang paling dihormati adalah orang yang paling sering ngasih job. Nah, itu nu patut dihormati mah. Karena apa enggak? Bukan karena masalah ngasih uangnya. Karena fakta bahwa ketika ngasih job itu, kita adalah orang pertama yang ada dalam benak dia. Eta nu kudu dihargaan teh. Lain masalah kontrak sabaraha. Nah, kadang-kadang dia menawar kita kira-kira. Bagus harganya mah. Maaf. Saya namanya bagus. Nah, jadi ketika nama kita sudah ada dalam benak beliau, maka kita tahu bahwa kita itu dihargaan. Betul. Nah, seorang Farhan yang perjalanannya ya, kalau yang saya tahu mulai pernah gabung dulu di Padiangan, terus SPT spesial pakai telur. Oh, etanya gobloknya. Gila itu. Ada 6 orang sebetulnya. Ya. Cuma kalau saya perhatiin yang sekarang ya bukan berarti yang nggak hidup ya, yang lainnya juga hidup. Cuman yang 2 ini yang akhirnya malah berkiprah ke politik gitu ya. Pernah juga menjabat di sebuah perusahaan yang menurut saya hebat, Persib, benar tuh. Nah, jalan dan segala macam. Sampai sekarang terjun ke politik. Ya. Kang, siap. Pertanyaan standarnya Kang. Ya. Politik adalah bagian dari yang sudah direncanakan atau selama perjalanan ini, gue kayaknya harus masuk di politik deh. Tidak dicita-citakan. Karena cita-cita saya dari kecil, dari umur 8 tahun, ketika saya tahu apa itu cita-cita, adalah menjadi penyiar radio. Penyiar radio. Itu mau fokus aja. Saya dari kecil, masuk SD, lulus, SMP, SMA gitu. Ya. Saya belajar semua hal supaya saya bisa jadi penyiar radio dan penyiar televisi yang baik dan benar gitu. Berbagai macam cara saya lakukan. Sampai akhirnya di umur 23 tahun baru saya bekerja di radio. Dan kerja di radio selama 2 tahun itu juga memberikan pelajaran yang sangat pahit. Yep. Karena pelajaran terbaik, karena obat terbaik kan adalah pil yang paling pahit kan. Nah, jadi kerja 2 tahun di radio di Bandung dan teka pakai di Bandung mah. Dan enggak, maksudnya gini, waktu menjadi penyiar radio itu memang apa? Ada sebuah contohnya atau ngedengar orang atau saudara, aing udah jadi penyiar radio. Jadi pada usia 8 tahun saya teh penggemar radio namanya Radio Fortune. Oh, Fortune. Oke. AM ya, di AM. Bandung. Studionya tuh ada di Jalan Riau. Yap. Terus saya tuh pendengar acara setiap jam 4 sore sampai jam 6 sore. Itu teh acara untuk anak-anak. Oke. Itu saya dengerin tiap hari. Nah, yang membuat saya kagum adalah ini penyiar ya bisa menampilkan begitu banyak gambaran film di dalam kepala saya gitu, tanpa saya perlu ngeliat filmnya, denger dia cerita aja membuat saya sudah jatuh hati gitu. Berarti penutur yang baik lah ya. Penutur yang baik, semua penyiar radio yang baik adalah penutur yang baik. Sampai saya mendengarkan radio Volvo, terus radio Garuda, Raja Wali di Bandung tehnya, sampai akhirnya saya ketemu dengan radio Famor, kemudian Famor berubah sampai akhirnya jadi Ardan. Dengan radio OS gitu, sampai ikut Oserba, ikut ini, ikut itu, sampai saya mentoknya dari radio KLCBS, karena buat saya KLCBS teh visinya sangat menarik. Pada tahun 84 KLCBS adalah radio pertama yang mendapatkan izin bersiaran di FM. Betul. Tapi saya boleh motong sedikit, jadi ketinggalan pisan Fortune-nya, radiona, berarti angkatannya kolot. Nges etawe, pas kadienakeun, nyaos, nyawa Ardan gitu kan. Jadi saya bahkan masih ingat,
Radio OS itu pertama kali siaran di Gesan Ulun. Ya, betul. 1332 kHz Ya. ya. Kemudian Famor berubah menjadi Ardan itu di Sumur Bandung, Ya. 102,6. Ya. Ya, jadinya bergeser terus sampai ke ayeuna. Terus bukan 102,6, 1026 kHz. Siap. Nah, kemudian sampai akhirnya radio non teh si Radio Fortune, anu aya di Jalan Riau, Radio Volvo di Kapatihan, Karapitan, di Muhammad Ramdan, Radio Garuda. Betul. Dan Garuda sampai sekarang masih ada. Masih ada ya? Masih ada. FM apa AM? FM. FM. Udah nggak ada yang AM, Bos. Udah jarang, Bos. Masih ada RRI. Oke, ya RRI lah. Kelihatannya kalau seorang pejabat bisa tahu kalau RRI masih AM. Makanya gini. Tadi saya coba nerusin pertanyaan yang tadi gitu. Kan ternyata politik itu perjalanan. Nah, saya memang sangat menggemari politik karena ayah saya seorang politisi. Siap. Politisi yang frustasi kepada perubahan. Beliau termasuk yang melakukan perubahan di tahun 65-66, ikut dalam pemilu 71, jadi wakil ketua DPRD Kota Bogor. Beliau adalah dari Partai NU. Tetapi beliau kemudian menjadi frustasi ketika Pak Harto waktu itu memaksakan fusi partai-partai ke dalam 3 partai, Partai Golkar, Partai Islam, dan Partai Nasionalis. Nah, NU harus masuk ke P3. Beliau menolak. Dan beliau termasuk yang menolak untuk penundaan pemilu dari harusnya tahun 76 jadi tahun 77. Nah, beliau akhirnya memutuskan keluar sama sekali dari politik dan fokus pada dunia pendidikan. Nah, prinsip. Nah, tidinya saya diajar politik seueur-pisan. Saya termasuk saya juga belajar politik dari dia gitu ya, politik uang, politik perempuan, ya, dan politik yang lain. Kita nggak bahas politik yang berat. Pada saat itu nggak politik yang berat. Gini Kang, pada saat sekarang masuk katakanlah proses tadi ya jadi penyiar, setelah jadi penyiar. Nanti saya juga akan bahas kenapa menjadi MC ya, atau katakanlah malahan jadi host di sebuah TV dengan berbagai games atau apapun lah. Tapi saya sekarang mau tanya yang sekarang aja dulu. Gini Kang. Ada nggak sih korelasinya dengan pendidikan sebetulnya? Pendidikan formal, sekarang gua ada di politik sebetulnya. Sangat ya, karena pendidikan formal itu akhirnya menentukan kualitas pola berpikir. Terutama mengapa yang namanya program sarjana ya, jadi bachelor sampai master, S1 sampai S3 sampai doktoral itu harus mengerti betul tentang namanya metodologi. Penelitian, metodologi ilmiah dan lain-lain. Karena itu membantu kita untuk berpikir secara sistematis. Gitu. Dengan demikian orang teh asal ngomong, asal reaksi gitunya gitu. Eta teh membantu pisan. Gitu. Dan latihannya saya meresep pisan. Gitu. Latihan metodologi itu sebabnya pendidikan formal menjadi penting. Apakah pendidikan formal satu-satunya kunci? Henteu. Henteu oge. Tetapi kalau kita hitung secara statistik, lebih banyak orang yang mapan dan berhasil hidupnya lewat pendidikan formal daripada mereka yang drop out. Apa yang drop out ada yang sukses? Ayah. Tapi memang pilihannya pasti tidak akan di politik. Maaf, kalau saya bisa katakan begitu gitu. Jadi kan berarti gini, Kang Farhan kan punya fondasi yang memang saya coba sambungan pertanyaan tadi bahwa di perkuliahan pada saat sekarang di politik itu ada kerasa sih, ternyata kerasa kan? Kerasa banget gitu ya. Kang, dulu UNPAD, UNPAR. UNPAD, Unpad, ITB Jaya selalu. Nggak, kalau bahasa dulu gitu, gitu. Nah, Kang, gini, menentukan sekarang katakanlah menjadi karir, gue mau di politik, gitu ya. Yang sebelumnya yang saya tahu kan Kang Farhan lebih banyaknya di dunia entertain. Bener kan? Entertain, orang mereka dan segala macam. Saya cukup mengenal orang ini gitu ya. Dan orang ini selalu yang buat saya selalu menjadi motivasi buat saya lah. Mungkin juga inspirasi menjadi buat teman-teman. Menentukan kepada politik, gua akan terjun sekarang. Malah ada yang mengatakan Farhan jangan telat gitu. Kalau menurut saya sih tidak mengatakan telat, tapi adalah prosesnya tadi gitu. Sudah dipikirkan dengan seru Kang, maksudnya gue akan sekarang memang mau jalan di politik atau ada orang behind the scene atau orang yang mempengaruhi? Banyak yang mempengaruhi, tapi yang menjadi penentu pembuat keputusan saya sekarang itu istri saya. Dulu berdua dengan ibu saya, tapi karena ibu saya sekarang sudah mulai mengalami demensia, memang agak sulit gitu. Tetapi saya tetap membutuhkan restu dari beliau. Istri saya ini adalah seorang kritikus yang pika sebelin.
Tapi setiap kritikus yang PK sebelin pasti benar. Yap. Dan kritikus mah, kalau kritikus sudah memuji-muji, artinya ini kritikus. Lain. Dia sudah berubah menjadi fans. Ya. Nah, kritikus yang PK sebelin adalah biasanya omongannya benar. Ya. Nah, dia ini sejak saya membawakan acara sampai saya sekarang jadi politisi, tidak pernah menjadi seorang penggemar. Si istri saya teh. Gitu ya. Orang yang mengkritisi malahan ya. Mengkritisi. Ketika saya mulai siaran TV yang artinya sukses gitunya, saya teh pertama kali sebenarnya di Indosiar kan. Yap. Tahun 88, setahun setelah saya nikah. Tahun 88. Istri saya teh saya pengen nonton kamu kurang iya, kamu kurang itu gitu. Saya teh perbaikin terus. Sampai akhirnya puncak-puncaknya sebagai pembawa acara di Indosiar itu hari pertama karena TV belum banyak ya, rating saya teh 20 hiji. TVR 20 hiji, TVS 54. Jadi artinya 54% penonton pada jam segitu, hari Minggu jam 4 sampai ke jam 7 teh lalajona Pesta Indosiar dengan pembawa acara Farhan. Iya, share-nya kok segitu gede, Bos? Iya, tahun 2001 ya. Iya, biasanya yang di angka 13 aja udah dibilang hebat. Kalau di bawah itu kayaknya pilot project udah gitu kan. Gitu. Nah, kemudian saya bertransformasi kan, karena tahun 2001 itu teh saya teh ngerasa bahwa wah ya geus puncak-puncak karena orang ya. Karena pada saat bersamaan saya sama Indi juga menemukan sebuah formula yang sangat tepat pada saat bersiaran radio. Jadi waktu itu Senin sampai Jumat saya siaran radio sama Indi pagi-pagi ke mana-mana di Jakarta terus. Hari Sabtu istirahat. Nah, didinya tah job of air loba gitu tah. Hari Minggu sore saya fokus di Indosiar. Gitu aja setiap minggu kerja di Pesta Indosiar ya? Pesta Indosiar. Dari tahun 99 sampai bulan April 2002. Oke. Jadi Desember 99 Februari 99 sampai April 2002. Itu adalah tahun yang memang saya membangun banyak hal. Nah, tapi kemudian saya menyadari bahwa saya tidak boleh nyaman. Karena begitu saya nyaman, saya pasti disikat ke batur. Prinsip. Iya dong. Ya. Di belakang saya tuh banyak ngantri ya. Orang saya ngelihat ya, talenta muda tahun 2002 yang waktu itu Canjara Radi gitu. Irfan Hakim. Ya. Terus si Raffi Ahmad. Ya, Coki sebelumnya. Coki Chan Kaitung tahun 2002 mah. Udah, Bos. Udah kelemahan. Ayah di radio. Di radio. Tapi di Jakarta Chan Disada. Ya. Kayak kurang berenyaho iraha orang panggil si Coki di Jakarta. Nah, tahun 2002 sahadenya nunggu meletek teh Luna Maya baru jadi model top waktu itu. Iya. Jadi model top gitu. Ya, mulai nih. Oh, si ini. Eta teh budak Hard Rock FM oge teh. Bauterna si Ewet Ramadan lah, ayalah, top lah tak. Melanie Ricardo. Mereka tuh baru mulai nih, Ewet Ramadan, Melanie Ricardo. Baru mereka sebagai lapisan kedua orang, Bayu Oktara gitu. Sebetulnya Indra Bekti juga ada. Indra Bekti sudah mulai. Nah, saya ngelihat bahwa kela, lamun saya di dia terus, saya pasti akan dikalahkan nih oleh kalangan-kalangan muda. Kang Aum Kusman mengingatkan kepada saya, Han, pembawa acara di TV mah, sarua jeung buih di laut. Kumaha gitu Kang, begitu datang ke pantai ombakna edar, kabeh kasapu. Tapi begitu ombakna beak, tinggal buihna, terjadi nanaon maneh teh. Nah, itu tuh membekas pisan dalam ajaran saya, Kang Aum Kusman itu. Disitulah saya waktu itu sudah menghantam pantai dengan dar. Gitu. Maka saya mesti mengambil positioning anyar. Matak saya pindah yang utama ke Trans TV, TV anyar. Yun acara itu 2002 can berhasil, 2003 can berhasil, 2004 karak meledak. Orang yang tilu acara hari teh. Acara lepas malam, talk show saya sendiri, kemudian Extravaganza, saya sebagai produser, terus produser kreatif ya, bukan produser keseluruhan, produser kreatif. Yang ketiga juga produser kreatif untuk acara Yuk Sahur Yuk. Acara sahur. Ini 3 yang membuat meleduk di tahun 2004 sampai ke 2006. Di 2006, wah eta orang kermekar-mekarna. Di situ saya memang melihat bahwa wah orang keguna panen. Tetapi ada resiko ketika saya lompat dari Trans TV masuk ke Star TV waktu itu, ya gagal, 2 tahun gagal. Kemuradul tah. Bukannya pernah membawakan kuis?
Ya adalah selang-seling itu mah kerjaan tambahan ini itu. Tapi kalau nggak salah menurut saya sih si kuis itu juga cukup membekas ya. Lumayan. Karena sempat ada gini ya. Kalau menurut saya pada saat itu kuis dengan pembawa acara Helmi Yahya ya. Nah ini mulai sebetulnya udah masuk daerahnya lu tuh. Di daerah Kang Farhan kan sempat, karena menurut saya sih gitu ya, selalu ada jenjang. Abis ini ke siapa, abis ini ke siapa. Sama kalau kita ketemu, saya pernah ngobrol juga dengan teman saya, sama sahabat lu si Niko, kurang lebih gitu ya. Yang kita sama-sama bilang bahwa Sofia Lachuba di umur 50 tahun semakin hebat gitu kan. Nah, obrolannya begitulah. Bapak jangan ikut-ikut, Bapak nggak usah, karena Bapak udah 60 ke atas kan. Ya, gitu. Nah, saya mah nggak mau ngomongin Sofia Lachuba. Siapa? Saya. Nggak mau ngomongin Sofia Lachuba. Kenapa? Nggak usah diomongin, sikat aja. Bukan gua yang ngomong ya. Ya, Bukan gua yang. Dan kita mah sama Sofia Lachuba itu cuma ngomong. Sofia Lachuba. Iya. Wanita mana? Wani. Aing mente. Orang mau mandi. Aing mente. Acuh we. Acuh we. Masa Ariel aja berani. Wah. Ya kan, Boril Wani. Ya Boril aja berani. Kenapa kita nggak berani? Soal masalah iya dan tidaknya Si Abi Wani. Dirinya kan modal kieu. Iya sama. Tapi mungkin dia sebagai komisaris jadi nggak usah dibahas. Karena pasti itu. Kang, jadi gini Kang, saya balik dulu ke sini Kang. Tadi kan katakanlah politik baru sekarang ini berjalan. Katakanlah sekarang gitu, begitu melihat. Sekarang menjadi anggota dewan sudah kurang lebih 3 tahun gitu ya. Filteringnya adalah istri. Ya. Iya dia yang memberikan bla 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 segala macam. Nyaman nggak Kang sebetulnya? Maksudnya gini, nyaman dalam artian menyukai nggak pekerjaan di sebuah, katakanlah menjadi wakil rakyat di DPR itu? Tanpa diduga-duga ternyata nyaman. Maksudnya nyaman teh artinya saya menyenanginya. Menyenangkan. Saya belum nyaman dalam artian udah saya tinggal duduk diem, semua orang pasti milih saya, tinggal bagi-bagi. Enggak, saya tetap duduk di atas sebuah kursi panas. Yap. Kenapa saya anggap sebagai sebuah kursi panas? Satu, saya itu mendapatkan kursi urutan terakhir di Bandung Cimahi ini. Yap. Artinya dengan mudah saya bisa didongkel atau dikalahkan pada tahun 2024. Oh masuk Jabar 1 ya? Jabar 1 ya? Tahun 2024 siapapun bisa mengalahkan saya. Jadi kalau sampai ada calon baru ingin masuk ke kota Bandung, pasti yang akan diincar pertama untuk direbut kursinya adalah kursi ke-7. Kursi saya. Yang paling bawah ya? Iya. Nyaman? Tidak. Itu tuh mesti dipikirin terus. Terus hal yang kedua, yang paling ngincar kursi saya untuk diambil alih, itu nggak pernah dari partai lain. Kebetulan serangan. Iya. Ya. Pasti dari partai sendiri. Yap. Karena memang begitulah yang namanya ekosistem di dalam partai. Yap. Di satu sisi kita mesti kolaborasi untuk memenangkan partai, tapi kita mesti berkompetisi untuk memenangkan posisi kita. Wah, edan eta. Edan. Itu yang membuat saya merasa bahwa saya selalu duduk di atas tanduk. Jangan pernah nyaman gitu. Nah, ini yang membuat saya ternyata betah di politik teh. Karena Anda tidak akan pernah bisa nyaman. Selalu ada tantangan-tantangan baru, selalu ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Hubungan saya dengan para pimpinan eksekutif, mulai dari Menkominfo, sekali juga sekjen partai. Jadi hubungan teh unik pisan saya jeung Pak Menteri teh. Satu sisi dia butuh saya untuk program legislasi, tapi di sisi lain saya mesti nurut sama dia karena dia ada dulungan saya di partai. Ada di partai. Gitu ya. Hubungan saya dengan Menteri Luar Negeri, hubungan yang sangat baik gitu. Hubungan saya dengan Panglima TNI juga demikian. Hubungan saya dengan Menhan, katahan. Katahan seetik lah. Katahan seetik. Saya pernah ngahurian Pak Prabowo. Saya mah tarang ngobrol. Izin menteri saya pernah ngobrol dengan Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo teh pernah gitunya meminta persetujuan setiap fraksi tentang penjualan beberapa kapal bekas TNI AL. Maka dipersilahkan fraksi Nasdem, baiklah. Oh, serius deh. Muka, maaf. Kami dari fraksi Nasdem menyatakan, waduh, gaya kan teater, menyatakan Pak Prabowo lagi nulis gini lihat. Nengok ngeliatin gue teh dengan mata tajamnya. Satu.
Nggak, saya gini, kalau gini ya, sorry. Kurang tekil. Memang Prabowo saja yang bisa bikin tegang, saya juga bisa. Ya. Kisah gini, Kang Farhan kan sebetulnya udah banyak diketahui oleh masyarakat lah, mau masyarakat umum atau katakanlah juga ada di ya, dan orang di DPR juga saya bilang masyarakat gitu ya, kan udah cukup dikenal gitu ya, dengan katakanlah seorang public figure yang memang sudah dikenal dari TV dan segala macam. Saya menariknya tadi ngomongnya katakanlah dengan satu partai aja gitu. Gimana sih caranya? Kita kasih tips buat teman-teman, buat adik-adik ya biar bisa kegambar. Di satu sisi dia adalah bos di sebuah partai. Di satu sisi adalah dia juga mitra yang membutuhkan legislasi di DPR. Bagaimana sih biasanya memisahkan antara hubungan, padahal kan ada hubungan emosional kan? Ya, satu memang tidak bisa terpisahkan. Adalah sebuah kemuslihatan ya. Ketika mengatakan saya di sini bicara sebagai seorang anggota DPR terhadap menterinya, nggak mungkin bisa ngomong seperti itu. Bagaimanapun juga, ketika saya berbicara, saya dalam posisi anggota DPR RI dari partai yang dipimpin oleh beliau, seorang sekjen, gitunya. Nah, tapi pada saat bersamaan, dia pun punya program yang mesti saya dukung. Maka biasanya hubungan kita yang tampak di luar itu adalah hubungan yang sangat normatif. Oke. Normatif aja, jaga aja. Jangan juga terlalu kelihatan seperti oposisi. Jangan juga terlalu kelihatan seperti yang pokoknya apapun kata Pak Menteri, benar. Pak Menteri belum selesai ngomong, baru ngomong ini. Farhan, benar Pak, saya setuju. Gitu. Nggak gitu-gitu banget. Nggak gitu-gitu banget. Nggak, ya. Jadi normatif aja, tampak di luar memang harus seperti itu. Tetapi kita memang harus punya hubungan pribadi yang sangat berbeda. Kenapa saya pertanyakan? Karena gini ya, menurut saya adalah saya cukup mengenal Kang Farhan ini, kan itu tadi saya bilang baik, menyenangkan dan segala macam. Selalu apa ya kalau bahasa saya hal-hal yang baik yang selalu disampaikan. Saya terimanya itu. Saya bukan muji Pak, tapi saya kerasa banget Bapak tuh hebat lah. Gitu ya. Benar. Betul Pak. Nah, maksudnya adalah begini. Ini menjadi harus jadi sebuah contoh menurut saya gini. Karena kalau saya sih sebetulnya pengen ngobrol apa yang harus kita sampaikan bukan berarti bebas, tapi ternyata ketemu kan. Normatifnya ketemu, hubungan emosional juga ketemu. Harus dibangun. Jadi saya sama Pak Menteri itu yang juga sekjen partai gitu, bisa WhatsAppan langsung. Dia menegur saya menyapa beliau, langsung aja di handphone. Dan dijawab dengan langsung. Gitu. Artinya gini, bahwa hubungan kita harus menunjukkan hubungan yang sangat baik, tanpa kemudian berpura-pura pernah di belakang kong kali kong gitu. Temenang gitu. Memang bukan sesuatu hal yang mudah. Betul. Ya, karena kan dalam posisi saya adalah bawahan ya terhadap atasan, secara intuitif urang teh menjadi penjilat, itu mah intuisi. Aduh Bapak hebat banget. Itu mah dengan sendirinya. Dengan sendirinya pasti keluar hal seperti itu manusiawi. Tetapi pada saat bersamaan kita juga ingin menunjukkan pada masyarakat bahwa beliau menteri, saya mitranya. Gitu. Nggak usah berlebihan juga. Terlihat normatif aja. Tapi di belakang kita mesti menjalin hubungan yang sangat erat. Ya itu yang menarik buat saya adalah ya itu tadi hubungan antara ya manusia dengan manusia, kebetulan satu partai, kebetulan katakanlah dia atasannya dan segala macam. Ini kan menjadi hal yang menarik. Buat saya harus mengatakan menarik. Kenapa dibilang menarik? Adalah ya tadi ya kadang mungkin saya mungkin terlihat sama orang seperti penjilat. Ya. Tapi kan tadi punya hubungan baik. Hubungan baik ini kan sebetulnya bukan berarti menjilat kalau saya menangkapnya itu. Tapi pada saat kita punya hubungan baik, terjadi perbedaan pendapat, karena hubungan baik masih tetap bisa diselesaikan. Begitu kan kurang lebih? Iya. Ya itu. Nah itu. Ini saya nggak bisa nunjukin ya ke layar, tapi saya akan nunjukin sama Kang Nay. Saya kira para penonton di sini tahulah bahwa Kang Nay ini bukan pembohong ya. Saya tunjukkan sama Anda bagaimana bentuk komunikasi saya dengan seorang menteri ya. Mananya ayat itu nomornya situ teh ayat kita Bapak nomor rekening saya bukan ya, nah kita tingali puntennya saya punya pendapat ini beliau protes saya menjelaskan dia membantah kia tuh ohnya siap salah siap gitu ya siap. Nah ini yang maksud saya adalah begini. Maaf ya, saya harus bicara terus terang juga bahwa kadang-kadang yang namanya katanya anggota DPR mah sare.
Biasanya seperti itu. Ini anggapan orang ya, anggapan orang. Nah, apalagi dalam kalau ada sebuah keputusan yang harus dilempar ke DPR sebagai legislasi dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata kan ditunjukkan oleh, kalau kata Kang Farhan adalah ya kita punya hubungan baik, kita tetap menjalankan apa yang harus kita jalankan. Gitu. Iya, kan gitu. Itu. Iya. Jadi gini, kita kan tadinya ingin menunjukkan citra bahwa parlemen ini galak. Belum tentu semua yang dibuat sama eksekutif itu diiyakan, karena kita bukan rombongan bebek-bebek yang membeo. Ya, oke, hayu kita laksanakan. Maka terjadilah, kita lihat beberapa kali di tahun 99, tahun 2004, 2009 sampai tahun 2014 DPR teh ribut nanti. Sampai orang banyak protes. DPR teh na gawe kalakah ribut, nyumputkeun paluna, cepopong segala macem gitu ya. Nah, tetapi kemudian kita menyadari ternyata ketika kita berusaha ribut-ribut hanya untuk menunjukkan sebuah citra yang galak itu tidak menyelesaikan masalah. Malah menimbulkan citra yang juga tidak baik. Tidak baik. Nah, maka akhirnya dibuatlah sebuah mekanisme. Nah, ini yang namanya mekanisme di belakang layar. Bagaimana lobby-lobby tersebut terjadi. Nah, bahwa perdebatan-perdebatan kemudian muncul di media itu bagian dari edukasi politik. Tetapi sudah tidak musim lagi dalam sidang paripurna DPR MPR tiba-tiba ada orang lempar kursi, naik ke atas meja, mukul, ngambil palu sidang, kayak itu bilang nggak ada. Ya, jadi kalau Anda melihat persidangan DPR itu membosankan. Tetapi pembahasannya sangat serius. Karena apa? Karena kita sadari bahwa pekerjaan DPR itu bukan tontonan di gedung DPR. Tapi kalau mau melihat aksi anggota DPR, banyak tontonannya. Oke, nah ini Kang, sorry saya biasanya ngobrol di dia harus kalau ketemu sama dia biasanya banyaknya ngobrolnya bercanda. Saya pengen ngobrol agak serius karena Kang Farhan ini kan saya tahu dari awal yang ya ikuti sebuah kelompok terus sampai jadi penyiar TV, saya sering ketemu lah, katakanlah kita ngobrolin hal-hal yang sifatnya umum dan segala macam. Tapi saya juga pengen tahu, Kang ada di komisi berapa Kang? Satu. Membawahi apa Kang sebetulnya? Pertahanan, Luar Negeri, Intelijen, Kominfo. Boleh saya tanya nggak Kang, kalau yang itu ada yang perempuan orang orang Jerman itu? Orang Jerman, ya. Kan ditemukannya oleh Akang ya? Bukan ditemukan oleh saya, diungkapkan ke media oleh saya. Ya anggaplah kalau masyarakat makan tahunya yang diungkapkan, pokoknya temuannya ku sejelema ieu gitu. Itu apa? Boleh nggak sekarang itu sebetulnya dikonsumsi? Ya boleh. Jadi gini, memang ada seorang perempuan ya. Dia kerja di kedutaan? Bukan. Sebetulnya bukan? Bukan, karena ternyata beliau ini bukan seorang diplomat. Beliau ini adalah pejabat, ya, bukan pejabat teras ya, tetapi dia tercatat sebagai government officials. Staff ya, government officials di Lembaga Intelijen Federal Jerman. Gitu. Nah, menjadi masalah waktu itu sebetulnya ketika dia datang ke FPI, ke markas FPI, menggunakan mobil diplomatik kendaraan dinasnya kedutaan besar. Nah, mobil diplomatik kedutaan besar itu di setiap negara itu punya keistimewaan bahwa ketika mobil itu ada CD-nya, di dalamnya itu bukan yang berlaku bukan hukum Indonesia, hukum Jerman. Gitu. Nah, jadi artinya dia mesti diistimewakan. Bahwa ketika dia datang ke sana menjadi sebuah hal yang istimewa, kan difoto tuh. Tentu difoto oleh tukang gorengan yang tiba-tiba ada di situ. Lain nama tara ayah tukang gorengan. Ayah gorengan. Gitu. Tukang gorengannya kameranya canggih pisan. Gitu. Katingali. Nah, bahkan kan Jerman jauh bos, di seberang jalan. Profil mukanya kelihatan. Nah, profil muka kelihatan, berbekal dari informasi itu, kemudian saya colak-colek kepada teman-teman. Saat itu, kedutaan besar Jerman memang sedang kehilangan dubesnya. Ada kekosongan. Nah, sementara si sekretariatnya itu tidak cukup punya kemampuan manajerial yang rapi, sehingga
seorang government official yang kebetulan anggota intelijen Jerman tersebut bisa sembarangan menggunakan mobil dinas korps diplomatik, padahal nggak boleh. Nggak boleh. Iya, iya, iya. Ya. Hal itu menimbulkan kemarahan di kalangan internal orang Jerman itu sendiri. Gitu. Dalam sebuah perbincangan di warung kopi yang tidak menyajikan kopi, Ya. Ja. Ya, itulah. Itulah. oh nama, ngobrol, oh gitu, wah, terbalik atunya, saya teh dalam bahasa Jerman, saya teh menjelaskan, nyapa, terbalik, saya kekeh, jadi teh para rugut, kenapa, saha sih teh, pak tah ngaranna tah, Intel sih teh, wah terbalik teh Intel teh nya, Sinok juga nama Ciawi, Ciawi gitu. Sinok, Ford and the Brain, Ya bener. wah, itu ohnya gitu, cik tinggali, dicek ku saya teh, kanyawan kartuna kabeh cacat, ku saya disimpan. Gitu. Kemudian saya koordinasikan dulu kepada intelijen yang ada di negara. Lalu saya keluarkan di media. Nah, waktu saya keluarkan di media nggak sembarangan juga. Saya ngobrol sama orang medianya. Gimana cara mengeluarkannya? Itu mesti ada strateginya tersendiri karena jangan sampai justru apa yang saya sampaikan ini kemudian menjadi insiden diplomatik. Yap. Atau menjadi skandal, temenan. Ini mah tujuan kita hanya ingin menunjukkan bahwa hati-hati nih, ribut-ribut antara FPI versus pemerintah itu bukan ansih antara pemerintah dengan FPI. Ada kepentingan asing yang masuk. Iya salah satu contohnya. Gitu. Saya ingin mengatakan begitu. Nah itu kan sebetulnya tugas yang Kang Farhan. Jadi pada saat katakanlah menerima informasi itu dan itu harus memang disampaikan. Harus. Dan saya itu sebelumnya menanyakan dulu pada Bu Menlu, mohon maaf, saya minta orang ini di persona non gratakan. Oh, gitu. Udah sampai ke situ ya? Udah sampai ke sana. Nah, beliau mengatakan, mohon maaf Bapak, tidak bisa kami persona non gratakan karena dia bukan diplomat. Ini kata kunci. Maka kemudian, berarti data yang saya terima ini benar. Padahal lapornya jangan sama Bu Menlu, sama Sting, The Police, ada lagunya persona non grata. Jika nama, oke, udah nyanyikan langsung. Kang, mungkin ini pertanyaan terakhir Kang. Karena gini, kalau ngobrol sama Kang Farhan sebetulnya banyak yang harus saya aduh. Atur nuhun Kang, meni rajin dia teh bos saya aja, bos katakan cai. Kacau. Bos tehnya bager kieu nya. Bager pisan. Saya jadi bos saya mengenai tita-tita. Ya boleh. Dan dia membos segala macam. Kang, pertanyaannya adalah gini Kang. Ini nggak tahu isu nggak tahu enggak ya. Saya gini. Kang menurut Akang punya visi apa tentang Bandung? Gini. Bandung itu memiliki sebuah karakter yang kuat, ya. Saya tidak mengatakan unik atau berbeda, tapi kuat. Kenapa karakternya kuat? Karena Bandung ini sebetulnya dibentuk oleh sebuah keinginan keras seorang gubernur jenderal yang dikenal sangat jahat, nyata Dendles. Dendles mengatakan, saya mau di sini. Kenapa? Karena bagus. Maka jadilah kilometer 0 eta. Dipindahkeun tah si ibu kota Kabupaten Bandung teh ti Dayakolot dipindahkeun Bandung kadinya ka alun-alun Asia-Afrika segala macam Asia Afrika. Nah, itu menunjukkan bahwa sebetulnya satu visi ya kan Dendles seorang visioner. Walaupun dia tidak bekerja untuk Belanda, dia bekerja untuk Napoleon. Keep that in mind. Jahatnya setengah paeh, sarua jeung Napoleon. Nah, tetapi punya visi besar. Jadi Bandung itu dibangun atas sebuah visi besar. Sejahat apapun yang namanya Dendles, visi besarnya itu yang membentuk karakter Bandung. Kemudian Bandung itu dibangun oleh apa sih? Bukan oleh industri pada awalnya, tetapi oleh perkebunan. Perkebunan yang kemudian kita kenal dengan nama Preanger atau perkebunan Priangan, ya kan? Yang diabadikan menjadi sebuah hotel orang Belanda Pangbeunghana karena Hotel Preanger gitu. Yang mana di belakangnya ada Jalan Braga tempat orang-orang ini pelesiran dan lain-lain gitu. Nah, jadi Bandung itu dibangun oleh sebuah visi besar ya, dengan didukung oleh alam yang begitu indahnya. Sehingga orang Belanda teh ngabangun Bandung teh niat pisan. Di jalan planologi teh alus pisan gitu.
Nggak ada kota yang dibangun sedemikian bagusnya. Bahkan Raffles ketika membangun kota Bogor itu nggak sebagus itu. Ya, bahkan William Berg, gubernur jenderal Belanda yang membangun kota Jakarta teh, ya tidak sebagus kota Bandung gitu. Dan ternyata ini teh melahirkan sebuah ekosistem, bukan orang-orang, ekosistem yang mengundang putra-putra terbaik Indonesia untuk datang ke kota Bandung. Cokro Aminoto, Citro, bukan Citro bos. Cokro Aminoto, Soekarno, datang ke Bandung tehnya. Raden Tirto, pendiri koran Sunda Berita dan koran Medan Priai. Dia datang, dia teh jurnalis pribumi pertama nunjukin koran. Datang ke Bandung sebelum dia akhirnya diasingkan. Gitu. Jadi Bandung itu menjadi magnet orang-orang terbaik untuk datang dan kemudian mengembangkan karya-karyanya di Bandung. Gitu. Bahkan Kartosuwiryo aja besarnya di Bandung, di Cimahi, sampai akhirnya menjadi seorang pemberontak yang mana ya ajarannya sampai sekarang teh masih dipertahankan oleh beberapa kelompok sampai akhirnya menjadi sebuah Islam garis keras gitu. Sampai sekarang nggak mati loh itu. Nah, jadi artinya Bandung itu adalah sebuah ekosistem. Nah, itu yang mesti dipertahankan. Jero dan mamang kayak ngobrol jeung nu pinter mah resepnya. Kayak Kang, tadi kan itu sebuah sejarahnya Kang ya. Sejarahnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Akang kita ngelihat, tadi saya pertanyaan adalah gini, kalau Akang ngeliat ke Bandung sekarang, seperti apa sih? Ekosistemnya masih ada, tetapi dibiarkan liar. Ekosistem itu tidak dibangun. Ekosistem itu dibiarkan aja liar. Nah, ekosistem yang sudah jadi dan kemudian menjadi liar, itu sebetulnya masih bisa melahirkan bibit-bibit yang luar biasa. Saya kasih contoh lah, Juniko Bisuk Partahi Siahaan, eta babaturan orang, di Bandung kan numpang lahir unggul tahun 68, tahun 70. Nges gitu mah SD sampai SMA di Jakarta. Terus ngilu kuliah bareng yang saya di Unpad. Nges gitu ke Jakarta di orang gawe di TV gitu. Tetapi selama dia 7 tahun kuliah di Bandung teh, membekas pisan membuat dia menjadi seorang Batak. No aing Bandung pisan. Bandung pisan. Padahal yang asli orang Bandung. Almarhum Eben Burger Kill. Dah aslinya orang Jakarta. Tapi dia menemukan ekosistem yang pas di Ujung Berung gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa Bandung itu ekosistemnya masih ada. Tinggal aya nama ieu. Tata kelolanya udah bisa atau bener? Udah bener atau belum? Bisakah kita bersama-sama melakukan tata kelola terhadap ekosistem ini? Nah, ekosistem yang seperti apa sih yang bisa menampilkan sosok-sosok terbaik sehingga mengundang bakat-bakat terbaik asup ke Bandung? Saya tidak mungkin mengharapkan hanya orang kopo yang nanti jadi ahli nyeun panci, nyeun kulit. Cantang tuh. Bisa jadi ahli nyeun kulit eta teh nya walaupun nyamakna di kopo gitu, datangna di Jogja si budak teh. Menemukanlah kulit yang enak dengan environment yang enak di Bandung. Maka jadi. Nah, itu visi kita terhadap kota Bandung itu harus seperti itu gitu. Karena saya berkeyakinan sehebat-hebatnya kamu, kalau ekosistemnya tidak mendukung, kamu tidak akan jadi apa-apa. Itu salah satu program yang nanti kalau ya, ini saya bisa bilang hanya kalau ya, kalau dulu aja. Kalau pancingan iya mah. Enggak, bukan pancingan. Kalau saya katakanlah menyalonkan diri misal, tuh saya terpilih. Saya mah mau bikin Bandung sebagai kota musik saya misalkan gitu. Nah, saya tadi mendengar ada beberapa hal yang menurut saya itu bukan nonsen, malah itu menjadi lebih mudah karena ekosistemnya sudah terbentuk dan istilahnya tinggal diterusin. Nah, itu juga bagian dari yang memang mau dilaksanakan oleh Kang Farhan atau hanya melihat bahwa Bandung adalah seperti itu gitu? Enggak, harus dibikin. Sekarang gini, saya kenal sosok bernama Aming. Aming teh besarnya di Jalan Wastu Kencana. Tepatnya di Gang Letik di belakang Hotel Trocadero. Si budak ieu teh pernah mengalami seks abuse waktu kecil. Belajar desain tekstil dan di STT tekstil teh gitu ya. Kemudian berkembang dia menjadi make up artist, akhirnya sekarang jadi seorang artis seniman lah gitu ya.
tidak setiap hari kita bisa menemukan bibit yang indah muncul dari setiap pojokan kampung kota Bandung. Mungkin beberapa mesti kita impor si bibit ya teh. Tapi bibit ini mesti tumbuh dan berkembang dan memperkaya kota Bandung. Baik itu yang musik, yang lukis, yang sastra. Oh, dari sini ya unsur seni. Yang insinyur, yang Pak Habibie. Industri penerbangan di mana? Ya, di Bandung. Industri senjata di mana? Di Bandung. Ya, kereta api di Bandung. Nah, apalagi yang bisa kita kembangkan gitu. Memang kota Bandung sekarang tidak boleh ada pabrik. Kemenang bos pabrik teh. Mantap Kimia Farma ditutup pindahkan ke Kabupaten Bandung. Ya. Tetapi pusat pengembangan industri farmasi kudu di Bandung. Bio Farma. Kudu dipertahankan. Nah, eta nu itu teh kudu aya terus. Gitu bos. Jadi kita teh adalah pabrik sumber daya manusia nomor hiji di Bandung. Gila ya visinya. Menurut saya ini visinya dia yang asik tentunya. Dan itu kalau Bapak bersedia jadi wali kota, saya akan jadi tim sukses menawarkan kampanye itu, Pak. Kayaknya dibalik ya. Bapak tuh udah mulai main gini, Pak. Bapak gini. Dan Bapak bisi Bapak yang pisar jadi wali kota. Untuk. Daya. Kunaon, Pak? Sama staff. Cari aman. Nanya bener. Gini. Kan kalau kita ngelihat kota Bandung yang sekarang, saya tidak mengatakan maaf, kalau orang mengatakan kota Bandung macet semrawut. Kalau menurut saya gini, saya mah indah-indah aja, senang-senang aja. Ada Bandung memang harus seperti ini dan memang terus berkembang. Gitu. Ya. Pertanyaannya kampungan sebetulnya. Pada saat ibu kota negara dipindah, katakanlah katanya mau dipindahkan ke IKN gitu ya. Berarti kan daya saing kita dengan Jakarta juga semakin tinggi gitu ya. Pasti. Nah, punya formulasi nggak Pak untuk kota Bandung akan ya mau nggak mau. Sekarang kan gini, menurut saya sementara masih Jakarta sebagai ibu kota negara kita nggak bisa apple to apple. Maaf, menurut saya enggak gitu ya. Tapi sekarang IKN udah mau pindah, nah berarti kan mereka sudah bukan lagi nama ibu kota. Berarti sudah sama-sama nama kota saja, bukan lagi sebagai ibu kota negara. Gitu. Agak apple to apple jadinya. Kita ngelihatnya, bagaimana Bandung untuk bisa sejajar dengan mereka? Bukan sejajar. Okay. Mungkin kita tidak perlu sejajar. Okay. Karena Jakarta sudah punya sumber daya yang komplit sekali untuk menjadi kota nomor 1 di Indonesia. Biarkan saja. Mungkin Bandung tidak perlu sejajar dengan Jakarta, tetapi Bandung menjadi kota spesialis. Kota spesialis, tong hayang segala boga lah. Nggak berusaha efek di Jakarta, tuh kudu aya di Bandung. Bener? Ya. Kantor pusat Bank Indonesia, mun perlu di Jakarta aya, di Kalimantan aya. Di Bandung nggak usah, cukup cabangnya aja. Istana Presiden perlu di Bandung? Nggak perlu. Dah kita mah nggak perlu presiden untuk kita. perlu. Saya masih perlu ya. Apalagi saya perlunya wali kota. Kalau nggak wali kocak, gue bilang wali kocak. Ya, jadi gini, nggak usah disamain, nggak apa-apa. Bandung itu kalau kita mau nggak banding-bandingkan lahnya kieu we. Amerika bayar daga orang sering ngeliat film Hollywood. Jakarta teh New York, segala aya, segala semrawut, semua uang, kreativitas semua ada di kota New York. Udah ya, udah. Tapi kita teh adalah kota San Francisco. Yang punya pernik-pernik lagi California dan seterusnya. Ya, San Francisco adalah salah satu berlian. Kenapa? Karena di sana tehnya aya nu ngaranna pusat-pusat kebudayaan. Museum otomotif di sana semua milik pribadi. Karena yang dipamerkan koleksi pribadi. Keren eta. Kemudian di sana teh ada yang namanya tempat semacam museum ya. Museum nanti aya di pelabuhan gitu. Yang membuat si pengunjungnya teh berinteraksi dengan pamerannya. Segala macam aya di sini. Oke. Kemudian yang paling menarik di San Francisco adalah ada yang namanya Silicon Valley. Oke. Di situ tempat pengembangan berbagai macam bentuk inovasi dan kreativitas. Gitu. Eta dirinya kan. Modalnya menang di mana? Di New York, Pak. Yang jarak terbangnya teh sekitar 8 jam teh. Sama aja. Bandung sama Jakarta hubungannya harus seperti itu. Kita nggak harus jadi siga gitu untuk tekudu. Santai we. Orang berdirinya we menjadi
kota yang cantik tapi pinter. Ya itu tadi yang disebut spesialis ya, spesialis. Tahu, Pasti mengenal yang disebut dengan kota Bandung, ada sister city kan, dengan beberapa, dengan Eropa ada Braunschweig, dengan Amerika, Texas dan seterusnya. Pasti Pak Kang Farhan lebih tahu lah gitu ya. Itu bakal dilakukan nggak? Kalau saya gini, menurut saya dilakukan dalam artian begini. Kan katanya kita sister city dengan Jepang juga ada dan segala macam, tapi kayaknya tidak dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Iya, karena yang dilakukan itu saya khawatirnya nih. Program-program Sister City ini dilakukan sebagai bentuk justifikasi supaya justifikasi anggaran supaya ayah jalan-jalan ke luar negeri. Ya itu wajar terjadi ya. Dan itu tidak melanggar hukum, itu mah akal-akalan aja. Tinggal masalahnya gini. Tahukah Anda bahwa kita teh Sister City dengan Ekuador? Bandung? Tahu nggak? Ya, saya baru tahu. Orangnya tanya. Saya baru tahunya ketika saya ke Ekuador. Bulan Oktober 2002 hiji. Saya ke Ekuador. Ketemulah dengan anggota parlemen di sana. Ngobrol-ngobrol. Terus si Pak Dubes dia bilang, ya ini Pak data-data hubungan kita dengan Ekuador. Oh ya. Oh ada Sister City ya? Iya Pak. Sister City antara Ekuador, kota Quito dengan kota Bandung. Kota Bandung. Sejak kapan? Anda tahu nggak untuk dari Bandung ke Ekuador tehnya butuh naik kereta heula ke Jakarta. Di Jakarta, nu paling deket ke Ekuadornya. Di Jakarta kudu ke Belanda heula. Di Belanda baru karang ke Ekuador. Terbangnya 30 jam. Kan pertanyaan saya gini. Arek naon orang Sister City jeung Ekuador? Kan naon atuh gitunya. Nah, Sister City ini harus kita bangun dalam kerangka membangun ekosistem di Indonesia, di Kota Bandung gitu. Saya mah setuju-setuju aja, tapi yang realistis atuh. Mana rek naon ke Ekuador aja. Ini yang menariknya adalah mungkin hanya baru saya yang bisa mengungkap sebuah obrolan yang menurut saya menjadi visi Bandung ke depan ya. Ada beberapa hal, tadi mulai berbicara masalah ekosistem, bagaimana kota Bandung juga harus diperuntukkan. Saya juga agak membuka sedikit tadi yang kerjasama dengan, yang disebut dengan tadi Sister City. Sebetulnya itu baru hanya sebagian kecil pertanyaan-pertanyaan saya yang harus ditanyakan ke Kang Farhan, karena masih banyak yang harus ditanyain lagi. Dan kita harus bikin di next ya, tapi saya nanti nextnya mungkin setelah mendekati ke waktunya. Nah, pasti orang bertanya, waktunya itu apa? Pokoknya ini waktunya aja gitu. Saya pasti masih sering akan ngobrol dengan sahabat saya ini, karena buat dia adalah sahabat yang ya itu tadi menyenangkan. Ada hal yang memang harus saya ambil dari pola berpikir, menjadi sebuah inspirasi buat saya. Dia orangnya yang selalu, mungkin menurut saya ada punya visi yang sebaik. Nanti kita ketemu lagi di Ketok Pintu yang selalu kita ketok hatinya, ketok pikirannya, dan kita sudah diketuk oleh Kang Farhan. Oke, kita ketemu lagi. Sampai jumpa di Ekuador. Ketok Pintu.